Selanjutnya diketahui ada sebuah tabel seperti ini yang menunjukkan data penjualan tanaman hias milik Bu Mega. Di sini keuntungan hanya akan diperoleh jika bunga terjual lebih dari 30 pot. Artinya yang kurang dari atau sama dengan 30 pot masih belum memperoleh keuntungan. Jadi kita hapus untuk memudahkan kita dalam menghitung keuntungannya. Seperti ini. Kemudian untuk yang lain, kita kurangi dengan 30 pot untuk menghitung keuntungannya. Jadi ini hanya 10 pot keuntungannya, ini 5 pot, kemudian yang ini 10, ini 5, kemudian ini 5, selanjutnya ini adalah 5, ini juga 5. Ini adalah besarnya keuntungan yang akan dikalikan dengan harga persatuan. Di sini yang ditanyakan adalah kapan Bu Mega memperoleh keuntungan di bawah 110.000. Kita kalikan dengan harga persatuan. Ini adalah 200.000 dikalikan dengan harganya 20.000 per satuan. Kemudian yang ini adalah 75.000. Kemudian selanjutnya ini adalah 100.000. Kemudian ini 75.000. Berikutnya ini 75.000. Kemudian ini adalah 50.000 dan ini juga 50.000. Kita total untuk bulan April adalah 275.000, untuk bulan Mei adalah 175.000, untuk Juni adalah 75.000 dan untuk Juli adalah 100.000. Jadi yang di bawah 110.000 adalah di bulan Juni dan Juli. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Pada soal berikutnya diketahui sebuah tabel yang menunjukkan data kelahiran sebuah keluarga, di mana data tersebut terdiri dari data nenek, ibu, dan 3 orang anaknya. Jadi dari kelima orang ini yang paling tua adalah nenek. Dan ternyata yang kelahiran paling awal yaitu si C, lahir pada tahun 1940, dia adalah nenek. Kemudian yang tertua kedua adalah kelahiran tahun 1962, yaitu E. Dia adalah ibu. Kemudian sisanya adalah anaknya. Dan anak yang tertua adalah B, kelahiran tahun 1990. Kemudian anak yang kedua adalah si A, kelahiran tahun 1994. Dan anak yang termuda adalah si D, kelahiran tahun 1996. Yang ditanyakan pada soal adalah siapakah yang merupakan anak sulung atau anak tertua? Jawabannya adalah si B, pilihan yang B. Kemudian diketahui tentang data hasil kebun milik Pak Bondan. Ada 2 kebun, yaitu kebun 1 dan kebun 2. Di mana pada soal diketahui bahwa separuh atau setengah dari hasil kebun 2 itu mengalami kerusakan. Artinya, untuk buah mangga hanya ada 10 yang dipanen, buah jeruk 15, buah nanas 10, buah pepaya 5, dan buah jambu 10, setengahnya. Dan yang ditanyakan adalah buah apa yang paling sedikit dipanen dari kedua kebun. Kita harus menghitung totalnya. Untuk buah mangga dari kebun 1 dan 2 totalnya adalah 20, buah jeruk adalah 30, buah nanas adalah 30, buah pepaya adalah 30, buah jambu adalah 25. Jadi yang paling sedikit dipanen adalah buah mangga, yaitu hanya 20. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa 4 kelompok siswa, masing-masing terdiri dari 5, 8, 10, dan 17 siswa, menyumbang untuk korban bencana alam. Kita tuliskan di sini, kelompok 1 terdiri dari 5 siswa, kelompok 2, 8 siswa, kelompok 3 adalah 10 siswa, dan kelompok 4 terdiri dari 17 siswa. Berikutnya diketahui informasi bahwa rata-rata sumbangan dari masing-masing kelompok adalah untuk kelompok 1 adalah sebesar 4.000, itu artinya total uang mereka adalah 5 dikalikan 4.000, sebesar 20.000. Ini adalah besar sumbangan dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 rata-ratanya adalah 2.500,
sehingga total sumbangan yang diberikan adalah 8 dikalikan 2.500, yaitu 20.000 juga. Kemudian untuk kelompok 3 rata-ratanya 2.000, itu artinya totalnya juga 20.000. Dan yang terakhir untuk kelompok keempat rata-ratanya adalah 1.000. Artinya besar sumbangan yang diberikan adalah 17 dikalikan 1.000, yaitu 17.000. Sehingga besarnya sumbangan mereka semua adalah 77.000. Sedangkan banyak siswanya adalah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 17, yaitu sebesar 40 orang siswa. Yang ditanyakan adalah rata-rata sumbangan dari seluruh siswa, di mana besarnya rata-rata adalah total uang 77.000 dibagi dengan banyaknya siswa, yaitu 40 orang. Di mana hasil pembagian ini adalah 1925. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Selanjutnya diketahui bahwa terdapat 5 bilangan yang membentuk barisan aritmatika dengan selisih konstan dan memiliki jumlah total 75. Kita gambarkan, di sini ada 5 kotak yang menyatakan kelima bilangan, di mana urutannya adalah ini yang paling kecil dan ini yang paling besar. Dan ternyata totalnya semua adalah 75. Kita misalkan bilangan yang di tengah adalah A. Dan kita misalkan selisihnya adalah B. Selalu konstan karena barisan aritmatika, itu artinya bilangan di sini adalah A plus B, dan di sini adalah A plus 2B. Dan sebelum ini adalah A min B, dan sebelumnya lagi adalah A min 2B. Di mana ini jika ditotal semuanya, variabel B akan habis, min 2B akan hilang dengan 2B, min B akan hilang dengan B. Itu artinya 5A sama dengan 75. Sehingga nilai dari A adalah 75 dibagi 5, yaitu 15. Itu artinya bilangan di tengah ini adalah 15. Berikutnya diketahui bahwa hasil kali dari bilangan yang terbesar dan terkecil adalah 161. Di sini bilangan terbesarnya adalah A plus 2B, atau sama saja dengan 15 ditambahkan dengan 2B, dan yang terkecil adalah 15 dikurangi 2B. Akan kita kalikan 15 ditambahkan 2B, kemudian kita kalikan dengan 15 dikurangi 2B, hasilnya adalah 161. Di mana hasil perkaliannya adalah 15 kali 15, yaitu 225, kemudian dikurangi dengan 2B dikalikan 2B, yaitu 4B kuadrat. Seperti ini. Bisa diperiksa hasil perkalian ini, hasilnya adalah ini, dan kita pindah 4B kuadrat ke sebelah kanan dan 161 ke kiri, sehingga diperoleh 225 dikurangi 161 sama dengan 4B kuadrat. Sehingga nilai dari 4B kuadrat adalah pengurangan ini, 64. Itu artinya nilai dari B kuadrat adalah 64 per 4. Yaitu 16. Bilangan yang dikuadratkan hasilnya 16 adalah B sama dengan 4 atau min 4. Di sini kita memilih selisihnya yang positif, karena tadi kita misalkan bilangannya membesar dari kiri ke kanan. Sehingga diperoleh untuk bilangan yang terkecil adalah 15 dikurangi 2B, yaitu 2 kali 4. 8, hasilnya adalah 7, dan bilangan yang terbesar adalah 15 ditambahkan 2B, yaitu 2 kali 4, 8, hasilnya adalah 23. Yang ditanyakan pada soal adalah selisih dari bilangan terbesar dan terkecil, yaitu 23 dikurangi dengan 7, jawabannya adalah 16, pilihan yang D.
Kemudian diketahui bahwa satu tim terdiri dari 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Itu artinya di sini kita misalkan banyaknya pekerjaan adalah hasil perkalian pekerja dengan banyaknya hari, yaitu 12 dikalikan dengan 12. Total ada sebanyak 144 hal yang harus dikerjakan. Kemudian ternyata diketahui bahwa 4 orang tidak dapat bekerja. Artinya banyaknya pekerja itu berkurang. Awalnya 12 berkurang 4. Jadi hanya tersisa 8 orang. Sehingga banyaknya hari juga pasti akan berubah, di mana banyaknya hari adalah banyaknya pekerjaan dibagi dengan banyaknya pekerja, yaitu 144 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 18 hari. Yang ditanyakan pada soal adalah persentase penambahan hari. Jadi penambahan hari di sini awalnya adalah 12 hari berubah menjadi 18 hari. Artinya besarnya penambahan adalah 18 dikurangi 12, yaitu 6 hari. Sehingga besarnya persentase di sini adalah dari yang awalnya 12 menjadi 18, naik 6 hari, besarnya penambahan dibagi dengan banyaknya hari awalnya, yaitu 12. Kemudian kita kalikan 100%. Ini kita sederhanakan menjadi setengah, dikalikan 100%, hasilnya adalah 50%. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa seseorang memiliki rumah dengan harga 9 juta. Kita tuliskan di sini harga asli rumah adalah 9 juta. Lalu kemudian diketahui bahwa dalam penilaian pajak, rumah tersebut dikenakan pajak untuk 2/3 dari harga asli rumah. Itu artinya harga yang kena pajak adalah 2/3 dari harga asli, yaitu 2/3 dikalikan 9 juta, di mana hasilnya adalah 6 juta rupiah. Selanjutnya diketahui bahwa besarnya tarif pajak adalah 12,5 untuk setiap harga 1000. Itu artinya besar tarif di sini adalah 12,5 per 1000 dikalikan dengan harga yang dikenakan pajak, yaitu 6 juta. Kita tuliskan di sini 12,5 per 1000 dikalikan dengan 6 juta rupiah. Kita coret 03 ini, sehingga diperoleh 12,5 dikalikan 6.000. Hasilnya adalah 75.000. Jadi besar pajak yang harus dibayarkan adalah 75.000. Pilihan yang C. Kemudian untuk soal selanjutnya diketahui bahwa Pak Bambang berkendara motor dari tempat tinggalnya hingga tiba di rumah mertuanya. Dia berangkat pukul 8.30 dan tiba pada pukul 14.45. Artinya, durasi perjalanan adalah dari 8.30 sampai 14.45. Jadi 14.45 dikurangi dengan 8.30. Hasilnya adalah selama 6 jam 15 menit. Kemudian ternyata dia memacu sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Kita tuliskan di sini kecepatannya adalah 55 km per jam. Diberikan informasi berikutnya adalah dalam perjalanan ternyata dia harus berhenti selama 2 kali, yaitu untuk menambal ban yang bocor selama 30 menit dan untuk makan siang selama 45 menit. Itu artinya dia berhenti selama 30 menit ditambahkan 45 menit, yaitu 75 menit. Atau ini sama saja dengan 1 jam 15 menit.
Itu artinya waktu bersih Pak Bambang untuk berkendara adalah durasi semuanya, yaitu ini, dikurangi dengan waktu dia berhenti untuk istirahat, yaitu ini. Jadi 6 jam 15 menit dikurangi dengan 1 jam 15 menit. Hasilnya adalah 5 jam. Ini adalah waktu yang murni Pak Bambang mengendarai motor. Itu artinya jaraknya di sini adalah kecepatan dikalikan waktu, yaitu 55 kali 5. Hasilnya adalah 275 km. Itu artinya jarak antara rumah Pak Bambang dan rumah mertuanya adalah pilihan yang E, yaitu 275 km. Kemudian diketahui informasi bahwa penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang dan setiap tahun penduduk tersebut bertambah 3.000 orang. Kita misalkan T di sini menyatakan banyak tahun, maka banyaknya penduduk dusun A dapat dituliskan dengan 50.000 ditambahkan dengan 3.000 T, karena selalu bertambah 3.000 orang setiap tahun. Dan ternyata penduduk dusun B berjumlah sebanyak 160.500 orang, dan setiap tahunnya berkurang 3.500 orang. Itu artinya dapat dituliskan dengan penduduk dusun B sama dengan 160.500 dikurangi dengan 3.500 T. Yang ditanyakan pada soal adalah kapan jumlah penduduk di kedua dusun itu sama. Itu artinya PA sama dengan PB, yaitu 50.000 ditambahkan 3.000 T sama dengan 160.500 dikurangi 3.500 T. Kita kumpulkan yang memuat variabel T ini ke sebelah kiri, dan kita pindah bilangan ini ke sebelah kanan, sehingga diperoleh 3.000 T ditambahkan 3.500 T sama dengan 160.500 dikurangi 50.000, di mana akan diperoleh 6.500 T sama dengan 110.500, sehingga penduduk di kedua dusun akan sama saat T sama dengan 110.500 dibagi dengan 6.500. Hasilnya adalah 17. Artinya setelah 17 tahun jumlah penduduk di kedua dusun akan sama. Jawabannya adalah pilihan yang E. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa harga daging bebek yang masih mentah per onsnya adalah 1.200. Kita tuliskan di sini, harga yang masih mentah adalah 1.200 per ons, sementara harga daging bebek yang sudah digoreng per onsnya adalah 2.500. Kita tuliskan di sini. Kemudian diketahui bahwa seekor bebek akan mengalami penyusutan berat sebesar 35%. Kita misalkan awalnya adalah X, kemudian mengalami penyusutan sebesar 35% atau 35/100 dari X. Sehingga pada akhirnya beratnya adalah X dikurangi 35/100 dari X, yaitu sebesar 65/100 X. Yang ditanyakan pada soal di sini adalah besarnya keuntungan jika yang diperoleh pedagang adalah hasil gorengannya mempunyai berat 8,45 ons. Itu artinya ini sama dengan 8,45. Itu artinya berlaku hubungan seperti ini. Atau ini sama saja dengan 0,65. X sama dengan 8,45. Sehingga besarnya nilai X di sini adalah 8,45 dibagi 0,65. Di mana hasil pembagiannya adalah 13.
Itu artinya berat daging bebek pada awalnya adalah 13 ons, yaitu ini. Sehingga harga saat mentah adalah 13 ons dikalikan harga per onsnya adalah ini, 1.200. Hasilnya adalah 15.600. Kemudian harga yang diperoleh setelah digoreng adalah 8,45 ons dikalikan harganya per ons adalah ini, 2.500. Di mana hasilnya adalah 21.125. Jika dikurangkan antara harga yang sudah digoreng dengan harga yang masih mentah, maka besarnya keuntungan adalah sebesar 5.525, yaitu jawabannya pilihan yang E.